Mungkin pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan sama teman-teman adalah, apa beda karir dengan profesi? Apa beda karir pekerjaan dengan profesi? Ada yang mau bantu saya? Atau biar cepat saya tanya, advokat itu karir atau profesi? Profesi ya. Apa yang membedakan profesi dengan pekerjaan? Notaris itu profesi atau pekerjaan? Kalau advokat itu profesi, notaris itu profesi atau pekerjaan? Profesi ya? Sama ya? Jadi profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan apa? Keahlian khusus, betul. Jadi untuk menjadi dokter adalah profesi juga. Advokat profesi, kemudian notaris adalah profesi. Legal auditor, kalau adik mau jadi seorang certified legal auditor itu juga profesi, di mana untuk menjadi seorang advokat, seorang notaris, legal auditor, dokter itu perlu keahlian yang khusus, Sementara pekerjaan atau pekerja itu adalah hubungan antara pemberi kerja dengan penerima kerja dengan mendapatkan upah. Kalau kita membaca definisi dari Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jadi ada hubungan kerja, ada upah. Sementara karir, kalau karir itu adalah, saya berkarir di dunia bank. Apa yang terlintas di benak kita kalau kita bicara tentang karir? Yes, sustainable. Jadi serangkaian pekerjaan. Saya sendiri pada tahun 96 ketika selesai dengan Ibu Supasti, Prof Supasti, kami dulu kerja bareng. Saya boleh dikatakan terjun bebas ke dunia pariwisata, ke tourism. Jadi di sana saya berkarir. Saya mulai dengan entry level mungkin sejenis clerk lah, sejenis tukang ketik di Departemen Sumber Daya Manusia, Human Resources Department. Tetapi karena kita memiliki knowledge yang bagus, karena kita sarjana hukum S1, jadi setiap tahun saya dapat promosi. Jadi untuk menjadi manajer HRD saya hanya perlu waktu sekitar 3 tahun. Kayaknya 3,5 lah. Jadi mulai jadi personal and training officer, personal coordinator, personal manager, human resources manager. Setiap tahun saya dapat promosi waktu itu, karena memang saingan kita kebanyakan itu diploma. Jadi diploma pariwisata. Sementara kita kan graduates from university. Jadi pola pikir kita umumnya berharap lebih advance. Seperti itu. Nah, itu tentang apa itu karir, apa itu bekerja, dan apa itu profesi. Pada waktu saya jadi Human Resources Manager di perusahaan yang manajemennya adalah asing, maka mereka itu membutuhkan seseorang yang mempunyai ambisi. Jadi misalnya kalau adik interview dengan saya akan bertanya begini, what will you want to be in the future? Let's say in another 3 years from now. Kalau dia menjawab, tergantung atasan saya, Pak.
Atau segini aja sudah cukup. Kalau dia jawab begitu, saya nggak akan lanjutkan. Berarti dia tidak punya ambisi. Tetapi kalau dia menjawab, I will become a supervisor, housekeeper, housekeeping supervisor lah, atau restoran manager. Oh, dia punya ambisi. Berarti dia ingin berkarir. Karena kita tidak ingin mencari orang yang loyalitasnya rendah. Jadi ada beberapa golden question yang kita tanyakan, itu sangat kunci, sama key question yang menentukan orang ini memang appropriate untuk kita hire atau tidak. Baik, ini adalah pertanyaan yang biasanya sering kita tanyakan, mau bekerja atau berkarir? Kalau dia bekerja artinya dia hanya mengikuti pakem. Jadi dia tidak punya ambisi, tapi kalau dia berkarir, itulah yang kita cari. Nah, dalam kehidupan ini hampir tidak ada kejadian atau peristiwa yang di luar hukum. Ketika kita melahir, itu adalah peristiwa hukum. Itu akan ada hak dan kewajiban. Nanti akan apakah menjadi ahli waris. Apa beda? Sudah pasti sudah tahu ya, beda pewaris dengan ahli waris ya. Kemudian begitu dia menikah, menikah ini juga peristiwa hukum. Bagaimana tentang harta kekayaan, harta bawaan, harta bersama. Kemarin kami ada PKPA di sini. Sesi terakhir itu adalah dari pengadilan agama. Jadi hakim pengadilan agama itu ada pertanyaan yang agak susah dijawab. Prenuptial agreement itu adalah agreement sebelum menikah. Apakah itu diakui di dalam pengadilan agama? Nah, itu pertanyaan yang membuat Pak Hakim juga bingung. Karena di dalam hukum Islam itu mereka ada kekhususan tersendiri. Tetapi buat yang agama non-Muslim seperti Kristen, prenuptial agreement itu adalah sangat sah. Jadi hartamu adalah hartamu, hartaku adalah hartaku. Jadi begitu mereka misalnya walahu alam cerai katakanlah seperti itu, mereka tidak perlu bertengkar lagi karena siapa atas nama siapa itu sudah jelas. Kemudian ada pada waktu peristiwa kematian itu juga peristiwa hukum. Itu akan terkait nanti dengan harta peninggalan. Kemudian mungkin ada wasiat, ada testamen. Nah, mungkin pertanyaan saya kepada adik-adik, kira-kira orang asing boleh nggak membuat testamen di Indonesia? Pernah dapat pelajaran itu? Orang asing yang tinggal di Indonesia boleh nggak buat testamen? Kalau orang kita kan pasti boleh kan? Boleh ya? Kalau boleh, apakah boleh notarial atau tidak? Ya, mungkin nanti bisa ditanyakan. Ya, jawabannya adalah boleh, tetapi tidak boleh notarial karena mereka bukan orang warga negara Indonesia. Nah, kalau misalnya tidak notarial berarti di bawah tangan, apa syaratnya? Jadi salah satu syaratnya adalah witness-nya atau saksinya itu tidak boleh 2 lagi, tapi minimal 4. Itu bedanya dengan yang warga negara Indonesia. Baik, karena saya ingin didiskusi lebih banyak, jadi saya bertingkat. Nah, profesi-profesi apa saja yang bisa kita tekuni? Seperti tadi saya katakan, di CV saya sendiri, adik-adik bisa lihat banyak profesi yang
yang bisa kita geluti. Salah satu mungkin pembicara nanti dari Kompas ya, itu sepertinya adik kelas saya. Ada satu lagi juga yang mencalonkan diri pernah sebagai ketua IKA Unpad, itu juga adik kelas saya. Bisa sebagai jurnalis, bisa sebagai yang umum diketahui adalah advokat, hakim, jaksa, kan itu yang umum ya. Tetapi di luar itu seperti salah satunya adalah personalia, Dek. Personalia kita sangat membutuhkan dan jangan berpikir menjadi human resources manager itu gajinya kecil, enggak. Dulu memang iya, tetapi sekarang gajinya atau remunerasinya itu sangat tinggi, apalagi di 5 stars hotels. Belum lagi benefits. Boleh dikatakan dari baju yang dipakai sampai itu semua dibayar perusahaan. Kita dikasih laundry, kalau adik-adik pingin makan di outlet itu gratis. Karena sebagai manajer kita kita diberi privilege untuk kita bisa pilih mau di Chinese restaurant, mau di Western, Asian. Kalau ini memang sayang lagi pandemi, tapi kalau dalam normal condition itu yang namanya human resources itu rebutan apalagi yang sudah experience dan sarjana hukum. Karena owner atau owning company atau GM prefer untuk hire yang low graduated. Saya sekarang menjadi corporate lawyer di banyak sekali hotel, dan dari sekian hotel itu mungkin hanya 1-2 yang dari fakultas hukum. Sisanya ada yang dari psikologi, ada yang dari front office manager, kemudian di ini. Dan kalau kita bicara tentang hukum, mereka itu sedikit awam. Misalnya yang sekarang aja yang paling update dengan adanya pandemi ini dan keluarnya peraturan pemerintah mengganti undang-undang tentang pandemi non alam ya, COVID-19, itu di banyak hotel harus mengurangi jumlah pekerjanya. Terakhir kami sedih, tetapi gimana ya? Saya melakukan pengurangan karyawan dari Bali sampai Sumbawa. Dan kalau di total mungkin mendekati ribuan ya. Ribuan. Sedih, tetapi dari sisi pengusaha juga mereka nggak punya pilihan. Misalnya ada satu hotel dan restoran di Seminyak, dia pada waktu normal condition dia punya 1.200 pekerja, dan mereka ingin membuka pelan-pelan usahanya, sehingga sebagian dari itu harus kita eliminasi atau efisiensi. Nah, disinilah seorang sarjana hukum diperlukan, dimintai pendapat. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan supaya efisiensi ini bisa jalan tanpa harus melanggar hukum. Dan kami komunikasi dengan HRD-nya yang ada secara praktikal mereka belum banyak pengalaman. Jadi peluangnya adik-adik itu sangat besar di sana. Pejabat lelang, staf ahli. Nah, staf ahli salah satu kemarin yang ikut PKPA di kita, begitu lulus PKPA kemudian ikut UPA, mencoba melamar sebagai asisten staf ahli di DPR Jakarta dan diterima. Jadi mereka juga memerlukan banyak staf ahli yang dari latar belakang sarjana hukum. Mediator. Kalau di luar
Kalau di luar negeri kebetulan saya untuk certified negotiator dan mediatornya kita dapat dulu dari San Francisco School of Law yang mencertified. Jadi di sana kalau yang namanya di San Francisco, kalau seseorang punya masalah, pertama dari segi nilai dulu. Kalau nilainya misalnya di bawah 100.000 US katakan seperti itu, wajib dia ke EDR. Jadi nggak boleh langsung ke pengadilan negeri. Tetapi kalau yang di atas itu, katakanlah 100.000 itu dia bisa memilih apakah dia ke EDR dulu atau langsung ke litigasi. Dan di luar sana mayoritas mereka memilih EDR. Jadi kalau kita ke pengadilan-pengadilan di Australia misalnya seperti atau yang di persemakmuran khususnya atau Amerika, sebelum kita menuju ke court of room-nya, itu banyak sekali room mediator. Jadi misalnya kalau saya punya masalah perceraian, daripada saya ke pengadilan, saya bisa ke mediator, dimediasi, dan lebih banyak pilihan. Itu bisa. Tapi di kita masih belum biasa. Tapi saya pikir nanti ke depan mediator salah satu profesi yang menjanjikan. Kemudian juga kurator. Kurator itu sekarang apalagi dengan pandemi ini, kurator sangat laris. Sangat laris. Saya ikut juga pelatihannya. Kurator itu sangat menjanjikan karena yang namanya Budel Pilot itu perusahaan di Jakarta itu hampir tidak ada nilai asetnya di bawah 10 M, itu hampir nggak ada. Rata-rata ratusan. Nah, kurator di undang-undangnya sendiri sudah dicantumkan fee-nya itu adalah 5%. Katakanlah nilai budelnya itu 100 M. Jadi kurator ini bisa ambil 5% di depan. Diamankan. Bisa dia dan itu dikatakan oleh undang-undang. Jadi itu salah satu juga profesi yang sangat menjanjikan di samping yang sudah lama kita kenal seperti notaris dan seterusnya. Nah, karena saya kebetulan adalah ketua pradi dan profesi advokat, saya mungkin sedikit mempertajam di profesi saya. Nah, advokat itu adalah salah satu profesi yang bisa kita geluti. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 18 2003 tentang advokat, di sana dikatakan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang. Jadi jangan juga berpikir kalau sudah jadi advokat pasti berurusan dengan pengadilan. Enggak. Saya sejak berapa tahun ini paling jarang ke pengadilan. Di samping memang sudah ada asisten yang ini, tetapi ada banyak yang menjanjikan di advokat selain berperkara. Misalnya gini, orang asing kalau dia minta konsultasi itu, dia pikirannya itu adalah lawyer di Indonesia sama dengan di negaranya. Sangat bisa dipercaya. Oleh karena itu, kalau adik-adik langsung memberikan konsultasi oral atau verbal, kalau salah itu bahaya. Jadi saya pakai challenge ini sebagai opportunity. Jadi masalah turning problem itu into opportunity. Jadi pada waktu bule atau orang asing mau konsultasi, saya bilang, saya tidak akan memberikan Anda
jawaban atau konsultasi, tetapi saya akan beri Anda legal opinion. Jadi terus dia akan tanya, how much your legal opinion? Nah, compare antara adik memberikan konsultasi verbal, katakanlah 1 jam itu 1 juta ya. Paling lama dek bisa memberi konsultasi itu 2 jam kan? Berarti kita hanya dapat 2 juta. Tetapi legal opinion saya dalam 2 bahasa itu paling murah 2,5 juta. Dan itu kita bisa prepare dengan sangat hati-hati, sehingga mereka itu boleh dikatakan puas. Jadi itu salah satu yang bisa kita dapat. Bayangkan kalau 1 hari 1 legal opinion, kalau 1 bulan 20 hari 20 kali 2.500.000 minimal. Kadang-kadang 3 juta seperti itu. Jadi itu suatu profesi. Jadi nggak perlu kita harus desak-desaan ke pengadilan. Nah, kemarin juga saya ada satu perusahaan yang dari Korea, dari China, dan dari Indonesia mau bikin yang disebut dengan duty free di Bali, tapi sayang ada COVID. Nah, beliau atau yang dari Korea memakai ABNR di Jakarta ya. Kemudian yang Indonesia pakai kita. Jadi kita ketemu dengan teman kita di ABNR. Nah, kalau kita bicara misalnya ABNR itu bukan litigasi, bukan. Mereka itu fokus ke corporate, ke konsultasi seperti itu. Jadi di advokat sendiri itu juga ada banyak cabangnya. Ada yang mengkhususkan diri ke litigasi, ada yang hanya di corporate seperti ABNR, ada yang non litigasi seperti tadi hanya memberikan legal opinion seperti itu. Ada juga yang legal audit. Legal audit sekarang sudah mulai banyak yang meminati. Saya lanjut dulu. Jadi advokat itu memberikan bantuan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Nah, kalau ingin menjadi advokat, ini dia. Pertama, apa yang adik-adik sudah lakukan sudah benar. You are in the right faculty, in the right position sekarang kalau mau menjadi advokat. Karena di luar fakultas hukum tidak boleh menjadi advokat. Nah, setelah lulus dari fakultas hukum, kemudian adik-adik harus mengikuti apa yang disebut dengan pendidikan khusus profesi advokat. Kami lakukan di sini selama pandemi, PKPA kita lakukan di sini. Nah, itu kalau kami Pradi Denpasar, kami hanya bekerja sama dengan Udayana. Jadi kita nggak kerjasama dengan perguruan tinggi lain, karena selalu kami bilang motto kita adalah quality is our prime concern. Jadi kita tidak mengejar numbers atau quantity, tetapi quality, sehingga jumlah yang PKPA itu tidak pernah lebih dari 40. Jadi dari Prof Arya, dari sebelumnya juga kita sudah pastikan segitu. Kemudian setelah mengikuti PKPA, adik-adik harus kemudian mengikuti yang disebut dengan ujian profesi advokat. Ujian profesi advokat itu ada multiple choice, ada juga essay. Multiple choice 2 jam, essay 2 jam. Nah, kalau lulus, rekan-rekan atau adik-adik harus magang dulu 2 tahun. Nah, magang ini bisa dilakukan
telah ikut PKPA atau juga sebelumnya itu bisa. Yang jelas harus lulus sarjana hukum dulu. Kemudian baru penyumpahan. Nah, ini penyumpahan. Pada waktu adik-adik disumpah, umurnya tidak boleh kurang dari 25. Kurang 25. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Baik, ini adalah kualifikasi yang jadi mungkin sambil jalan bisa dilihat di handout yang saya bagikan. Baik, terima kasih. Teman-teman, presentasi ataupun penyamaran materi dari Pak Pur, jadi bisa sembari juga dilihat, mungkin nanti kita bisa di-share slide-nya untuk dari kualifikasi seorang advokatnya yang disampaikan oleh Pak Pur. Jadi saya membuka pertanyaan seluas-luasnya kepada teman-teman sekalian, baik yang ada di Zoom meeting ataupun yang ada di YouTube. Tidak juga menutup kemungkinan untuk teman-teman di studio yang berkenan untuk bertanya, saya buka pintunya seluas-luasnya. Jadi apakah sudah ada dari Zoom? Oh, dari studio. Baik, ada pertanyaan dari teman-teman kita yang ada di studio, jadi bisa langsung diperkenalkan dirinya dan langsung bertanya langsung kepada Pak Pur. Silakan. Ya, selamat siang Pak Pur. Sebelumnya terima kasih atas penjelasannya tadi tentang karir. Di sini tadi saya ingin bertanya. Tadi Pak Pur sempat menjelaskan tentang lulusan hukum bisa menjadi HRD dan Bapak juga tadi sempat menjadi HRD. Nah, seperti yang saya tahu kebanyakan yang bekerja di HRD itu dari lulusan psikologi. Namun tadi Bapak sempat menjelaskan juga ternyata banyak perusahaan itu lebih memilih orang-orang lulusan hukum untuk menjadi HRD. Kira-kira Bapak bisa tolong dijelasin nggak Pak, kenapa lebih jurusan hukum yang dibutuhkan untuk menjadi HRD? Dan mungkin Bapak bisa tolong dijelasin selama kita berkuliah mendapat gelar S1, apa-apa saja sih yang bisa kita aplikasikan dari ilmu yang kita dapat di hukum saat menjadi HRD? Itu Pak dari saya cukup. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Kelebihan kita kalau kita menjadi seorang HRD adalah basic kita sudah ada, yaitu di bidang dasar-dasar hak dan kewajiban, seperti itu kita sudah pelajari, dan juga hukum ketenagakerjaan. Walaupun sebenarnya pada waktu saya menjadi HRD, ilmu yang kita dapat di perguruan tinggi itu kira-kira baru 15%. Baru 15%. Setiap 3 tahun sekali minimal, itu ilmu hukum itu udah berubah. Jadi kalau pegangan kita masih Supomo, hukum perburuhan, sekarang itu sudah sangat old fashion, sudah sangat ini. Nah, saya nggak perlu jauh-jauh ya. Sekarang salah satu yang magang di kantor saya adalah HRD-nya dari Marriott. Dia adalah lulusan sarjana hukum dari Universitas Udayana juga. Jadi kakak kelasnya adik-adik. Jadi basicnya sudah bagus. Kemudian dia menjadi HRD. Kemudian ditambah lagi dengan dia magang di kantor hukum, itu akan menjadi lebih paripurna. Contohnya begini deh, umumnya di hospitality industry seperti hotel, mereka kalau mempunyai SPSI atau serikat pekerja, dia akan harus membuat PKB, perjanjian kerja bersama. Kalau tidak ada serikat pekerja, mereka akan membuat yang disebut dengan PP atau peraturan perusahaan. Katakanlah mereka membuat PKB. Kalau HRD tidak berasal dari orang hukum, maka para pihak udah salah biasanya.
Para pihak dia akan membuat, pihak pertama itu adalah general manager. General manager atau human resources manager sebagai pihak pertama. Pihak kedua adalah ketua serikat pekerja unit Four Seasons, katakanlah seperti itu. Karena saya dulu di Four Seasons. Nah, buat mereka itu benar. Karena day to day atau operations itu mereka ketemu GM selalu atau HRD. Jadi di benaknya dia secara hukum GM lah pihak pengusaha. Sementara bagi kita sebagai orang hukum, kita akan melihat legal entity hotel ini apa sih? Kan gitu. Apakah dia limited liability company atau PT atau CV? Umumnya kan PT. Kalau PT kita akan bertanya lagi, siapa yang berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Dan kalau kita baca undang-undang PT, yang berhak adalah siapa? Direktur. Sehingga pihak pertama harusnya siapa? Direktur. Nah, itu sangat sering terjadi kalau HRD-nya bukan orang hukum. Itu salah satu kelebihan kalau kita di sana. Yang kedua tentu saja logika berpikir kita akan sedikit berbeda, karena boleh dikatakan hukum itu bukan ilmu sosial, juga bukan ilmu pasti, tetapi dia cabang khusus ilmu hukum. Jadi itu. Kemudian yang kedua apa pertanyaannya? Pengalaman atau yang kita pelajarin di kuliah bisa berguna. Betul. 15% ada. 15% ada. Kita belajar tentang ketenagakerjaan, membuat kontrak yang simple. Kontrak yang simple. Tetapi itu bisa equip kita. Tetapi kalau Dek nanti join dengan hotel yang international chains hotel, adik-adik akan menemukan bentuk kontrak yang berbeda. Nggak ada pihak pertama, nggak ada pihak kedua. Seperti Marriott misalnya, seperti Hilton, dia itu akan memakai kontrak yang common law system, yaitu ada offer dan acceptance. Sangat simple. Nah, itu juga tantangan kalau misalnya HRD-nya bukan orang hukum. Harusnya ada pihak pertama, pihak kedua, karena legal entity-nya ada di Indonesia. Oke. Apakah pertanyaannya sudah cukup menjawab? Oke. Selanjutnya, ini kita ada pertanyaan dari teman-teman dari UGM, dari Glenn. Untuk Pak Pur, berkaitan dengan syarat magang calon advokat 2 tahun, apakah harus di bidang litigasi? Lalu kategori kantor seperti apa yang harus diwajibkan? Ya, baik. Ya, harus saya katakan sekarang kita memasuki era yang nggak jelas. Undang-undang kita tetap sama, yaitu Undang-Undang 18/2003 tentang advokat, yang mensyaratkan adanya single bar, tetapi dalam faktanya multi bar. Sehingga untuk menjawab ini, kalau sebelum multi bar, ketika Pradi masih jadi satu, itu sangat ketat magang itu. Jadi pada waktu magang, sebelum adik-adik disumpah, adik-adik harus submit semacam surat keterangan atau resume tiga perkara litigasi yang pidana, 4 perkara litigasi perdata, seperti itu. Tapi sekarang dengan adanya multibar, itu kembali ke organisasi advokatnya.
Kalau di kami sekarang di Suara Advokat Indonesia untuk syarat apakah litigasi atau non litigasi sudah tidak ada. Tetapi beban pembuktian kami serahkan kepada kantor hukum yang akan memberikan rekomendasi. Jadi mereka yang tapi yang satu yang saya tambahkan adalah pendamping harus mereka yang sudah beracara minimal 7 tahun.